Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang menikahi gadis bule kaya demi lunasi utang orang tuanya. Tapi malam pertama bikin tak percaya. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang beragama Islam, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan sholawat ini, kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Langit Ciparai siang itu mendung. Angin membawa bau tanah basah, seolah menyiapkan pertanda akan datangnya hujan besar. Di sebuah rumah kecil di pinggir sawah, Ilham duduk bersila di depan ibunya yang sedang terbatuk-batuk. Wajah perempuan itu pucat dan lemah, kulitnya menguning, dan napasnya terdengar berat. Obat di meja kayu sudah tak tersisa sejak 2 hari lalu. Utang di koperasi kampung telah jatuh tempo, dan surat ancaman dari pihak desa untuk menyita rumah sudah terlipat di dalam saku Ilham, penuh lipatan bekas tangan yang menggenggamnya terlalu keras. Ilham hanya lulusan SMA. Sehari-hari ia menjadi buruh bangunan jika ada proyek, atau memotong rumput di sawah tetangga demi sekilo beras. Tak ada pilihan, tak ada peluang. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia menyayangi kedua orang tuanya dengan tulus dan diam-diam selalu menyisihkan uang receh di dalam botol kaca, berharap bisa membawa ibunya ke klinik kota. Hari itu, saat ia baru selesai memperbaiki got di rumah Pak Ujang, suara motor metik terdengar berhenti di depan rumahnya. Dari balik kaca helm, seorang pria berjas hujan elegan turun, menatap sekeliling dengan bingung sebelum mengetuk pagar kayu Ilham. Ia memperkenalkan diri dengan bahasa sopan, mengaku bernama Pak Johan, seorang pengacara dari Jakarta. Ilham mengernyit. Belum pernah ia disapa seformal itu. Apalagi oleh orang asing berpakaian rapi dengan koper kulit hitam dan sepatu mengilap. Hujan mulai turun tipis. Mereka akhirnya duduk di bel bambu depan rumah, ditemani teh manis sisa pagi. Pak Johan membuka tas dan mengeluarkan satu bundel berkas, lalu memperlihatkan foto seorang wanita berambut pirang duduk di kursi roda, mengenakan pakaian elegan. Matanya tajam, tetapi sorotnya kosong. Nama wanita itu adalah Amélie Rousseau, mantan model terkenal keturunan Prancis yang kini tinggal di Jakarta Selatan. Lumpuh sejak kecelakaan mobil 2 tahun lalu, hidupnya sunyi dalam kemewahan. Dia memilih kamu, kata Pak Johan tanpa basa-basi. Ilham nyaris menjatuhkan gelas teh. Memilih? Maksudnya menikah, jawab Pak Johan tenang. Bukan karena cinta. Ini kontrak. Selama 1 tahun, kamu akan menjadi suami sah Amélie. Semua utang orang tuamu akan dilunasi, dan kau akan tinggal bersamanya. Tentu dengan aturan ketat. Ini bukan sandiwara. Ini pernikahan legal. Tapi, hanya formalitas untuk publik. Ilham terdiam. Dadanya sesak. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat ibunya masih berbaring dengan selimut tipis. Hujan semakin deras. Air mengalir di sela genting dan jatuh membasahi punggung baju Ilham yang belum sempat berganti. Apa ini semacam lelucon, Pak? Gumam Ilham. Pak Johan hanya tersenyum kecil. Tidak. Wanita itu ingin seseorang yang memandangnya bukan karena hartanya. Ia telah menolak puluhan pria sebelumnya. Tapi saat melihat fotomu, dia bilang kamu tampak seperti orang yang tak akan mempermalukannya. Ilham menelan ludah. Dadanya terasa panas. Ia memang sering diremehkan karena miskin. Tapi hari ini, entah mengapa, ada seseorang di tempat yang jauh memilihnya bukan karena tampang, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Malam itu, Ilham tak bisa tidur. Ia duduk di beranda, hanya mengenakan sarung dan jaket tipis. Angin malam menusuk tulang. Ia memandang langit hitam, tanpa bintang. Lalu mengucap istighfar dalam hati. Aku tidak tahu ini ujian atau anugerah. Ya Allah, tapi jika ini jalan MU, aku hanya mohon satu hal, jangan biarkan aku kehilangan harga diriku. Esok harinya, sebelum fajar menyingsing, Ilham menyiapkan satu tas kecil. Ia mencium tangan ibunya yang masih lelap,
lalu meninggalkan secari kertas di meja kayu. "Mak, doakan Ilham ya. Ilham cuma ingin ibu sembuh. Walau harus jalan sejauh ini, Ilham yakin Allah gak akan sia-siain niat baik anak MU." Langkah itu membawa Ilham dari ladang yang sepi ke kota yang bising. Dari rumah bambu yang hangat ke apartemen marmer berlantai dingin. Dan di ujung perjalanan itu, menunggu sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Lift apartemen berhenti perlahan di lantai paling atas. Ilham menelan ludah. Kemeja pinjaman dari Pak RW masih kaku dan bau kapur barus. Sepatu hitamnya, bekas pemberian dari tetangga yang baru pulang dari Malaysia, telah ia semir semalaman agar tak terlalu mencolok bahwa solnya retak. Pak Johan berjalan lebih dulu. Suara langkah kakinya menggema di lorong yang terlalu bersih. Aroma lavender dari diffuser menyambut hidung Ilham begitu pintu terbuka. Ruangan itu seperti hotel 5 bintang. Lantai marmer putih, jendela kaca lebar dengan pemandangan kota Jakarta, dan cahaya lampu gantung seperti kristal langit. Ilham nyaris tak berani melangkah. Di tengah ruang tamu, seorang wanita duduk tenang di kursi roda elektrik. Waktu seolah berjalan lambat di apartemen itu. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, tapi suasana begitu hening seakan seluruh kota berhenti bergerak. Di dapur, Ilham membereskan piring-piring makan malam. Ia belum terbiasa dengan alat-alat dapur modern, kompor induksi, microwave, dan wastafel dengan sensor otomatis. Semuanya terasa asing. Sementara itu, Amelie duduk di ruang tamu. Kursi rodanya menghadap jendela besar yang memperlihatkan lampu-lampu kota Jakarta yang bersinar seperti gugusan bintang. Tapi bagi Amelie, semua itu hanya pemandangan bisu yang tak menyentuh hatinya. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena malam ini adalah malam pertama. Bukan seperti yang orang bayangkan. Tidak ada rencana romantis, tidak ada lilin atau gaun tidur, tidak ada godaan seperti dalam film-film. Yang ada hanyalah hati yang ragu, tubuh yang rapuh, dan harapan untuk bisa jujur tanpa rasa malu. Ilham. Suara Amelie pelan nyaris tak terdengar. Ilham menoleh dari dapur. "Iya, Mbak. Bisa. Ke kamar sebentar." Nada suaranya lembut tapi bergetar. Ilham mengangguk, lalu menghampiri pintu kamar Amelie. Ia berdiri dengan sikap sopan, menunggu. Amelie menatapnya dari kursi rodanya. Wajahnya tanpa riasan tebal, hanya dandan sederhana. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat berbeda malam itu. Lebih manusiawi, lebih rapuh, lebih nyata. "Aku tahu ini aneh," ucapnya pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak membencimu. Aku juga tidak bisa bilang aku mencintaimu. Tapi, setiap hari aku merasa ada sesuatu yang tumbuh." Ilham tak menjawab. Ia menunduk, mendengarkan dengan hati yang terbuka. Entah itu rasa nyaman, atau sesuatu yang lebih dari sekadar kontrak, lanjut Amelie. "Tapi aku tidak ingin malam pertama kita jadi malam yang menyakitkan untukku. Secara fisik, aku belum siap. Dan secara hati, aku masih belajar percaya." Ilham mengangkat wajahnya. Matanya teduh. "Saya mengerti, Mbak. Saya bahkan tidak pernah mengharapkan lebih dari apa yang Mbak bisa beri. Saya hanya ingin Mbak nyaman dan tenang." Amelie menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan basa-basi, tapi tulus. "Kamu tahu, itu kalimat paling jujur yang pernah aku dengar selama bertahun-tahun." Malam itu, Ilham tidur di kamar tamu. Tapi hatinya terasa ringan. Ia tidak merasa ditolak, juga tidak merasa diasingkan. Ia merasa dihargai, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di dalam kamarnya, Amelie membuka buku hariannya. Tangan kanannya masih sedikit gemetar. Ia menulis dengan huruf kecil dan hati-hati. "Malam ini aku tidak kehilangan apa-apa, tapi aku mendapatkan sesuatu. Harapan. Bukan cinta instan, tapi keberanian untuk mulai membuka diri." Dan dari balik dinding kamar,
Aku tahu dia sedang berdoa. Mungkin bukan untuk cinta, tapi agar bisa menjaga, bukan memiliki. Dan benar, di kamar tamu, Ilham sedang bersujud. Di atas sajadah tipis pinjaman dari masjid dekat rumah kontrakan dulu, ia berbisik pelan. Ya Allah, aku tahu ini bukan jalan yang mudah. Tapi jika ini takdir MU, kuatkan aku untuk menjaga wanita ini dengan sebaik-baiknya. Pagi harinya, sinar matahari menyelinap malu-malu lewat celah tirai jendela. Amelie membuka mata perlahan. Ia masih bisa merasakan ketegangan semalam, tapi ada satu hal baru di hatinya. Tenang. Di dapur, terdengar suara Ilham sedang memasak. Aroma tumisan tempe dan sambal bawang memenuhi udara, menyatu dengan aroma sabun cuci piring dan suara sendok yang menyentuh wajan. Masakan rumah jauh lebih hangat dari makanan hotel bintang 5, gumam Amelie dalam hati sambil tersenyum. Ia memutar kursi rodanya menuju dapur. Perlahan. Di sana, Ilham berdiri dengan celemek pink bergambar kelinci. Celananya dilipat hingga betis, dan rambutnya sedikit berantakan. Tapi tak ada yang membuat Amelie lebih tenang dari pemandangan itu. Seorang pria sederhana, yang tak pernah memintanya sempurna. Hari itu, mereka sarapan dalam diam. Tapi tak ada canggung. Hanya ketenangan yang perlahan menumbuhkan sesuatu di dalam dada mereka. Bukan cinta instan, tapi benih dari kejujuran dan penerimaan yang tumbuh pelan tapi pasti. Hari-hari mulai berjalan dengan ritme baru. Bukan romantis seperti kisah cinta dalam novel, bukan juga penuh konflik seperti dalam sinetron. Tapi ada irama tenang yang mengalun dalam kehidupan baru Ilham dan Amelie. Dua orang asing yang kini berada di bawah satu atap, saling belajar, saling menebak makna diam. Amelie mulai bangun lebih pagi dari biasanya. Tak ada lagi drama malas bangun. Tak ada lagi suara perawat yang menarik tirai jendela dengan kasar. Kini, ada aroma tempe goreng, sambal bawang, dan air hangat yang telah dituang ke dalam baskom kecil. Ilham sudah terbiasa menyiapkan segala keperluan istrinya bahkan sebelum diminta. Kadang Amelie memandangnya dari balik pintu, memperhatikan bagaimana Ilham mengiris bawang dengan mata sedikit merah, entah karena uap atau karena kenangan masa lalu yang belum ia bagi. Suatu pagi, saat Ilham sedang mencuci beras, terdengar suara denting logam dari arah halaman. Ilham berlari kecil menuju suara itu dan mendapati Amelie sedang mencoba menjemur bantal kecil di kursi roda. Tangannya gemetar. Napasnya tersengal. "Mbak, kenapa nggak tunggu saya pulang dulu?" seru Ilham. Panik. Amelie menoleh. Senyumnya tipis dan lelah. "Saya hanya ingin merasa jadi istri yang sesungguhnya. Meskipun cuma sedikit. Meskipun cuma sebentar." Ilham tak berkata-kata. Ia hanya mendekat, mengambil bantal dari tangan Amelie, lalu meletakkannya di atas jemuran. Sambil menunduk, ia berkata pelan, "Mbak, saya nggak pernah anggap Mbak sebagai beban. Tapi juga nggak pernah berharap Mbak jadi sempurna." Amelie terdiam. Dadanya bergetar. Itu bukan kalimat puitis, tapi kalimat sederhana yang menjatuhkan dinding-dinding tinggi yang selama ini ia bangun. Hari berganti, minggu berjalan. Raka, Ilham, maaf, refleks menulis nama lama. Ilham, ya, tetaplah Ilham. Ilham kini punya rutinitas baru, mengganti baterai kursi roda, menyiapkan sarapan, mendorong Amelie ke balkon saat matahari belum terlalu menyengat. Sore harinya, mereka duduk di teras sambil minum teh hangat. Pada suatu sore, Amelie duduk mengenakan sweater abu-abu pemberian Ilham. Di tangannya sebuah buku harian yang sudah lama tak ia sentuh. Sejak malam pertama yang hening itu, ia mulai menulis lagi. Bukan karena ingin dikenang, tapi karena ingin jujur pada dirinya sendiri. Entah sejak kapan, tapi setiap kali Ilham menyapu lantai, atau mengganti spray tempat tidurku dengan pelan, hatiku terasa hangat. Bukan karena dilayani, tapi karena dia tidak pernah sekalipun mengeluh. Aku merasa sedang belajar menjadi manusia yang bisa dicintai kembali. Suatu hari, Amelie meminta sesuatu yang tak biasa. "Aku ingin keluar." Ilham menoleh dari dapur.
Keluar kemana, Mbak? Bukan ke mal. Bukan ke klinik. Bukan juga ke taman kota. Aku ingin ke tempat favorit kamu. Ilham diam sejenak. Lalu tersenyum. Pelan tapi penuh makna. Kalau begitu, siap-siap. Ya, nanti sore kita berangkat. Menjelang senja, mereka naik taksi menuju pinggiran kota. Dari situ, Ilham mendorong kursi roda Amelie menaiki jalanan berbatu. Meski tangannya pegal, keringat membasahi punggungnya, ia tak berhenti. Sesampainya di atas bukit kecil di ujung kampung, Amelie terdiam. Langit di depan mereka terbuka luas. Awan-awan tipis berarak tenang, menyapu sawah hijau yang menghampar sejauh mata memandang. Angin sore membelai rambutnya yang mulai kusut. Wajahnya memerah menahan emosi yang tidak bisa diberi nama. Aku ingin tanya sesuatu, ucap Amelie. Ilham menatapnya, masih mengatur napas. Apa itu, Mbak? Kalau aku bukan bule, bukan orang kaya, bukan siapa-siapa, kamu masih mau nikah sama aku? Ilham terdiam, lalu perlahan menjawab, tapi Mbak memang bukan siapa-siapa sekarang. Amelie memicingkan mata, sedikit bingung. Bukan dalam arti buruk, lanjut Ilham cepat. Maksud saya gak pernah lihat Mbak sebagai apa-apa selain, ya Mbak Amelie, perempuan yang saya temani, yang saya doakan dalam sujud saya. Mata Amelie berkaca-kaca. Dulu aku punya segalanya, tapi kosong. Sekarang aku punya sedikit, tapi rasanya penuh. Angin sore bertiup lebih kencang, tapi tak cukup kencang untuk menghapus getar di hati mereka. Ilham duduk di samping Amelie. Tak ada genggaman tangan, tak ada pelukan. Tapi mereka tahu, sore itu bukan sekadar pemandangan yang indah. Itu adalah titik awal, di mana cinta perlahan menyelinap masuk, tanpa suara, tanpa paksaan. Malam itu, setelah kembali dari bukit kecil di ujung Ciparai, suasana apartemen terasa lebih hening dari biasanya. Tapi bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang membuat hati bisa mendengar lebih dalam, lebih jujur. Amelie duduk di depan cermin. Rambutnya basah habis mandi, dibiarkan tergerai begitu saja. Ia mengenakan gaun rumah putih gading. Bukan pakaian mewah, bukan gaun malam, tapi cukup membuat dirinya terlihat tenang, lembut, dan alami. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut menatap bayangannya sendiri. Malam ini, malam pertamaku, gumamnya. Tapi bukan malam pertama seperti yang dibayangkan orang-orang. Ini bukan tentang tubuh. Ini tentang hati. Tentang keberanian untuk jujur, bukan untuk terlihat kuat. Dari ruang tengah, Ilham masih membereskan meja makan. Tangannya sibuk, tapi pikirannya melayang. Sejak pulang dari bukit itu, ia merasa sesuatu berubah. Mata Amelie kini tak sekosong dulu. Nada bicaranya lebih hangat. Bahkan ketika diam, rasanya seperti ada yang menunggu untuk diucapkan. Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggil. Ilham. Ilham menoleh. Iya, Mbak. Bisa ke kamar sebentar? Langkah Ilham pelan. Ia masuk ke kamar Amelie dan berdiri di depan pintu. Tak ingin membuat gadis itu merasa terpojok. Amelie menunduk sejenak, lalu memberanikan diri menatap matanya. Aku tahu ini bukan pernikahan yang biasa. Aku juga tahu, aku belum bisa jadi istri yang utuh. Tapi aku ingin kamu tahu, aku merasa nyaman. Ilham tak bicara. Ia hanya menunggu. Aku tidak ingin kita memulai malam pertama seperti yang dunia pikirkan. Aku belum siap secara fisik, dan emosional pun masih banyak luka yang belum sembuh. Ilham mengangguk pelan. Saya paham, Mbak. Saya malah bersyukur Mbak mau bicara sejujurnya. Saya nggak pernah punya niat selain menjaga dan menemani. Terima kasih, jawab Amelie, nyaris berbisik. Ilham melangkah mundur, hendak keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, Amelie kembali bicara.
Kalau suatu saat nanti, aku bisa mencintaimu, itu bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu tidak pernah memaksa. Ilham berhenti sejenak. Menunduk. Mbak, saya bukan orang yang bisa banyak janji. Tapi saya yakin satu hal. Ketulusan akan menemukan jalannya. Malam itu, tak ada yang lebih berarti dari kalimat-kalimat pelan yang saling menyentuh hati. Di kamar tamu, Ilham membuka mushaf kecil warisan ayahnya. Lalu bersujud dalam diam. Bukan meminta cinta, bukan meminta harta, tapi meminta diberi kekuatan untuk menjaga amanah. Seorang wanita yang sedang belajar kembali percaya. Di kamar sebelah, Amelie kembali menulis di buku hariannya. Malam ini aku tak kehilangan apapun. Tapi aku mendapatkan harapan. Harapan bahwa aku bisa sembuh. Bukan hanya dari luka fisik, tapi dari luka hati yang selama ini kupendam sendiri. Pagi harinya, Amelie bangun dengan perasaan berbeda. Ada sesuatu yang hangat menyelusup dalam dadanya. Ia membuka tirai jendela kamar dan melihat Ilham sedang menyiram tanaman kecil di balkon. Tak lama, terdengar bel rumah berbunyi. Ilham berjalan ke pintu, membuka, dan mendapati seorang kurir berdiri sambil membawa paket besar berwarna coklat. Di atasnya tertulis dengan tinta emas, Claude Moreau, Paris. Amelie langsung terdiam saat membaca tulisan itu. Itu, nama ayah angkatku, bisiknya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat kotak kayu kecil, sepucuk surat tulisan tangan, dan sebuah foto lawas. Amelie masih muda, masih bisa berjalan, sedang berpelukan dengan Claude di sebuah taman bunga di Eropa. Raka, maaf, Ilham, berdiri di belakang, tak berkata apa-apa. Amelie membuka surat itu. Tulisannya lembut dan tegas. Amelie, aku tak lagi ingin mengikatmu. Kau bebas. Bebas memilih hidupmu sendiri, cintamu sendiri, masa depanmu sendiri. Jangan biarkan masa lalu menentukan arah langkahmu. Air mata jatuh, satu persatu. Ilham menyentuh pelan bahunya. Mbak, tidak apa menangis. Saya di sini. Tidak untuk menghakimi. Amelie menoleh. Wajahnya basah. Tapi bukan karena lemah. Justru karena ia mulai merelakan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan selama ini? Tanya Amelie pelan. Ilham menatapnya lembut. Apa itu, Mbak? Aku pikir hidupku rusak karena takdir. Tapi ternyata aku hanya belum bisa memaafkan diriku sendiri. Ilham terdiam. Di hatinya, ia bersyukur bukan karena Amelie telah membuka hati, tapi karena wanita itu perlahan telah berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah surat dari Claude Moreau tiba, suasana hati Amelie mulai berubah. Ia terlihat lebih tenang, lebih sering tersenyum, dan mulai berbicara lebih banyak dengan Ilham. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang hal-hal kecil, makanan favorit, warna yang ia sukai, atau musik yang membuatnya merasa hidup. Ilham menyimak semuanya seperti menyimak suara angin di sore hari. Lembut, tenang, dan menenangkan. Ia tahu, setiap kalimat yang keluar dari mulut Amelie adalah proses. Proses menyembuhkan luka yang terlalu lama membusuk dalam diam. Sore itu, Amelie duduk di ruang tamu dengan buku harian di pangkuannya. Di sudut ruangan, Ilham sedang memperbaiki lampu baca yang berkedip-kedip sejak kemarin. Suara alat kerja, tawa pelan, dan aroma teh hangat menciptakan atmosfer rumah yang sesungguhnya. Namun, suasana itu pecah saat bel rumah tiba-tiba berbunyi nyaring. Ilham berdiri cepat dan membuka pintu. Seorang pria tinggi dengan jas hujan basah berdiri di ambang pintu. Wajahnya khas Eropa. Matanya tajam tapi menyimpan gugup yang tak biasa. Tangannya memegang koper kecil, dan bibirnya bergetar mencoba membentuk senyum yang hilang. Amelie menoleh dan mendadak tubuhnya kaku. Adrian. Gumamnya. Hampir tak terdengar. Ilham menatap tajam pria itu. Ia tak tahu siapa dia, tapi sorot mata Amelie sudah cukup menjelaskan. Ini bukan orang asing bagi istrinya. Aku hanya ingin minta maaf, ucap Adrian dengan suara dalam.
Aku tahu aku pergi tanpa pamit. Aku tahu aku pengecut. Tapi setelah kau hilang dari hidupku, aku sadar, aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa kubeli dengan uang atau warisan. Amelie menunduk. Tangannya mencengkeram roda kursinya kuat. Ilham berdiri di sisi Amelie, tak bicara, tapi jelas menjadi tembok di antara mereka. Apa yang kamu mau sekarang? Tanya Ilham akhirnya. Nada suaranya dingin namun terkontrol. Adrian menghela napas. Aku ingin tahu apakah dia bahagia. Amelie mendongak. Sorot matanya tajam. Kali ini tanpa ragu. Adrian, kau datang bukan hanya karena ingin tahu aku bahagia atau tidak. Kau datang karena kau dengar aku tak lagi terikat warisan. Karena kau tahu, aku bukan siapa-siapa sekarang. Adrian terdiam. Ia mencoba membantah, tapi lidahnya keluh. Ilham menggenggam tangan Amelie pelan. Mbak, kalau tidak nyaman, biar saya saja yang bicara. Tapi Amelie justru maju sedikit. Dengan tangan gemetar ia menatap langsung ke mata pria itu. Dulu, kamu tinggalkan aku di saat aku paling butuh seseorang. Sekarang kamu datang, ketika aku sudah belajar mencintai diriku sendiri, bukan karena kamu, tapi karena Ilham. Adrian melangkah mundur, matanya basah, tapi Amelie tak lagi goyah. Saya siap menunggu, kata Ilham tiba-tiba, suaranya pelan tapi dalam. Karena buat saya, Mbak bukan cuma istri di atas kertas. Mbak adalah satu-satunya alasan saya tetap bertahan di dunia yang keras ini. Amelie menoleh ke Ilham. Matanya mulai berkaca. Setelah Adrian pergi, hujan turun deras. Tapi di dalam rumah, justru terasa hangat. Amelie menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban masa lalu perlahan lepas. Yang tersisa hanya langkah ke depan. Di malam itu, mereka duduk berdua di ruang tengah. Tak banyak bicara, tapi Ilham sesekali menatap Amelie seperti seseorang yang baru saja pulang dari perang dan menemukan rumahnya masih utuh. Aku ingin cerita sesuatu, bisik Amelie, tentang malam itu. Ilham menoleh. Malam aku kabur. Aku naik mobil sendirian. Hujan deras. Jalan licin. Dan aku kehilangan kendali. Kecelakaan itu bukan karena takdir, Ilham, tapi karena aku menolak hidup yang bukan pilihanku. Aku lari dari keluarga, dari warisan, dari semuanya. Ilham tak berkata apa-apa. Ia hanya meraih tangan Amelie dan menggenggamnya erat. Itu bukan salah Mbak, bisiknya. Semua orang punya masa lalu, tapi Allah selalu kasih kita orang yang tepat, di waktu yang paling tidak terduga. Amelie menatapnya dalam-dalam. Wajahnya basah oleh air mata. Tapi kali ini ia tak menyembunyikannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa pantas dimengerti. Dan malam itu, Ilham duduk di halaman belakang, memandangi langit yang masih mendung. Tapi di hatinya, hujan telah reda. Yang tersisa hanyalah embun yang jatuh perlahan, dan sebuah janji dalam hati, akan menjaga, bukan memiliki. Akan menemani, bukan menuntut. Langit Ciparai kembali kelabu, seperti mencerminkan isi hati Amelie yang tak menentu. Beberapa hari telah berlalu sejak kedatangan Adrian, namun kehadirannya membawa kembali bayangan masa lalu yang telah dikubur dalam. Ilham tidak bertanya, tidak mendesak, hanya menemani dengan caranya sendiri. Menyediakan teh hangat, memperbaiki lampu kamar yang berkedip, dan menjaga agar rumah tetap hening ketika Amelie terlihat lelah. Namun pada suatu pagi, surat lain datang. Kali ini bukan dalam bentuk kotak coklat, bukan dari Claude, ayah angkat Amelie, tapi dari seorang pria tua dengan cap keluarga Rousseau di sudut suratnya. Sang paman, pria yang kini memegang seluruh kendali harta warisan keluarga besar mereka di Prancis. Surat itu ditulis dalam bahasa formal. Isinya, sebuah penawaran. Bukan main-main. Biaya operasi saraf rekonstruksi di Swiss akan sepenuhnya ditanggung. Bahkan lebih dari itu, mereka menjanjikan perawatan jangka panjang, rumah sakit terbaik, dan kehidupan layak yang akan mengembalikan masa depan Amelie.
Syaratnya hanya satu. Mengakhiri pernikahan tidak sah dengan pria Indonesia itu. Amelie menatap surat itu lama. Tangannya bergetar. Di luar, Ilham sedang menyapu halaman kecil di balkon. Mengenakan kaos lusuh dan celana olahraga yang mulai robek di lutut. Ia sedang bercanda dengan seekor kucing liar yang sering datang ke apartemen. Tertawa kecil ketika hewan itu melompat ke atas jemuran. Dan saat itulah dada Amelie sesak. Kalau aku pergi, dia tidak akan menahan. Kalau aku tinggal, aku akan kehilangan semua. Apakah aku egois jika meninggalkannya demi kesembuhan? Atau lebih egois jika menolak bantuan hanya karena aku ingin bersama dia yang tidak menjanjikan apa-apa? Sore itu, Amelie memutuskan. Ia pergi ke rumah Pak RT di lingkungan apartemen, meminjam komputer milik sekretariat untuk melakukan panggilan video ke keluarga besarnya. Paman di ujung video menatapnya tajam. Kami siap kirimkan tim medis, bahkan jet pribadi, Amelie. Tapi kamu harus kembali ke Prancis dan tinggalkan pria itu. Kamu tahu ini satu-satunya jalan. Amelie menelan ludah, lalu menatap kamera. Aku tidak akan mengambil warisan itu jika syaratnya adalah meninggalkan suamiku. Paman itu terdiam. Wajahnya mengeras. Aku lebih memilih lumpuh seumur hidup, daripada kehilangan orang yang mencintaiku bukan karena nama belakangku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Klik. Sambungan terputus. Amelie menangis sesaat. Bukan karena menyesal, tapi karena merasa akhirnya berdiri sendiri, tanpa tongkat bernama keluarga, kekayaan, atau status. Malam itu, Ilham datang dari dapur membawa semangkuk sup buatan sendiri. Ia duduk di samping Amelie tanpa banyak tanya. Dari wajah Mbak, saya tahu, Mbak habis milih sesuatu yang berat. Amelie mengangguk. Terima kasih sudah tetap di sini, bisik Ilham. Amelie menggenggam tangannya erat. Ilham, kamu tahu, seumur hidup aku selalu jadi boneka keluarga. Dipakai, dipajang, dan dibuang kalau sudah rusak. Tapi bersamamu, aku merasa jadi manusia. Meski dengan tubuh yang belum bisa berdiri. Ilham hanya mengangguk. Tak perlu banyak kata. Ia tahu, ucapan itu datang dari luka terdalam yang perlahan sedang sembuh. Keesokan paginya, Ilham berbicara dengan seorang tamu yang tak biasa. Pria berkemeja batik dan celana bahan rapi membawa setumpuk berkas. Amelie mengintip dari jendela dan bertanya dengan penasaran. Siapa itu? Ilham tersenyum kecil. Orang bank. Urusan kecil aja. Tapi di wajahnya tersimpan lelah yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Amelie menemukan tumpukan berkas di meja kerja Ilham. Surat-surat cicilan, kwitansi pinjaman, dan nota pembelian alat bantu terapi yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Ilham, ini apa semua ini? Ilham menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan lelah. Enggak apa-apa, Mbak. Saya cuma pengen bantu Mbak bisa jalan lagi. Meski saya nggak punya apa-apa, saya masih punya tenaga dan niat. Amelie menggigit bibirnya. Dadanya ngilu. Kamu rela mengorbankan semua ini untuk aku? Ilham mengangguk. Saya nggak bisa beli kaki Mbak. Tapi saya pengen bantu Mbak bangkit. Bahkan kalau saya sendiri harus jatuh. Air mata Amelie tak bisa ditahan. Aku nggak butuh kakiku kembali kalau harus menginjak hatimu yang sudah tulus mencintaiku. Dan malam itu, di bawah lampu temaram ruang tengah, mereka berdua menangis dalam pelukan. Pelan, hening, tapi penuh. Tangis dua manusia yang saling mencintai tanpa pernah meminta. Hanya memberi. Beberapa hari setelah malam itu, kehidupan kembali berjalan dengan ritme baru. Amelie mulai menjalani terapi ringan di rumah, dipandu oleh video dari internet dan ditemani langsung oleh Ilham. Ia mulai belajar menggerakkan kakinya perlahan. Bukan untuk berdiri penuh, tapi sekadar melatih otot yang selama ini tidur dalam diam. Ilham dengan sabar membantu setiap gerakan. Kadang tertawa saat Amelie mengeluh pegal,
kadang memegang tangan Amelie diam-diam ketika ia terlihat ingin menyerah. Tapi satu hal yang pasti, Ilham tak pernah marah, tak pernah memaksa. Ia hanya hadir. Suatu malam, setelah sesi latihan yang membuat tubuh Amelie lelah luar biasa, ia membuka ponsel lamanya. Ia mulai merekam perjalanan kecilnya. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk jurnal digital. Ia menyimpan potongan video saat Ilham menyuapi sarapan, saat ia berusaha duduk tegak sendiri, bahkan saat mereka gagal memasak nasi karena lupa menekan tombol rice cooker. Tanpa sadar, ia mengunggah salah satu video ke media sosial. Sebuah klip singkat berdurasi 2 menit, berjudul, "Aku menikahi pria desa untuk kontrak 1 tahun. Tapi lihat apa yang terjadi." Ia tak berharap apapun. Tapi 2 hari kemudian, notifikasi ponselnya tak berhenti berbunyi. Ratusan komentar masuk. Ribuan orang membagikan video itu. Banyak yang mengaku menangis, banyak yang menyatakan salut, dan lebih banyak lagi yang bertanya bagaimana bisa seorang wanita bule kaya memilih hidup sederhana bersama pria seperti Ilham. Amelie terkejut. Ilham lebih terkejut lagi. "Ini video apa, Mbak?" tanyanya polos. "Cuma video biasa," jawab Amelie sambil tersenyum kecil. "Tentang kamu." Ilham mengernyit. "Saya? Kenapa saya?" "Karena kamu tidak biasa, Ilham. Kamu luar biasa." Hari itu, beberapa media bahkan menghubungi Amelie untuk mewawancarainya. Tapi ia menolak dengan sopan. Ia tidak ingin kisah ini menjadi tontonan. Ia hanya ingin menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa tidak layak dicintai karena kondisi, status, atau masa lalu. Namun satu hal tak terduga terjadi. Sebuah rumah sakit swasta besar di Jakarta melihat video itu dan menghubungi mereka. Mereka tertarik membantu proses pemulihan Amelie. Biaya akan dibantu oleh lembaga sosial di bawah yayasan rumah sakit. Semua berkat video pendek itu. Di malam penuh bintang itu, Amelie duduk di samping Ilham di balkon kecil mereka. Wajahnya menyala dalam cahaya lampu gantung sederhana yang mereka pasang sendiri. "Aku dapat email dari rumah sakit," ucap Amelie pelan. Ilham menoleh. "Email apa, Mbak?" "Mereka ingin bantu operasiku. Aku tidak perlu keluar negeri. Tidak perlu tinggalkan kamu." Ilham menatapnya lama. Mata lelaki desa itu berkaca. Tapi ia menahan. Ia hanya menunduk pelan lalu berbisik, "Kita lewati ini bersama ya." Amelie mengangguk. Dan akhirnya, hari yang ditunggu itu tiba. Rumah sakit besar di Jakarta. Bau desinfektan yang tajam. Cahaya putih yang menyilaukan. Amelie masuk ruang operasi dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi tangan Ilham yang menggenggamnya erat sebelum pintu ruang ditutup membuatnya tetap tenang. "Kalau ini berhasil, aku akan berjalan lagi," pikirnya. "Tapi kalau tidak, setidaknya aku sudah berjalan jauh dengan hati." Operasi berjalan selama 5 jam. Ilham menunggu di luar tanpa duduk, berdiri dengan tas kecil tergantung di bahu, seolah menanti istri pulangnya dari perang. Ia tak makan, tak minum, hanya membaca zikir pelan berulang-ulang, menahan kantuk dan cemas. Beberapa jam kemudian, pintu operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah tapi tersenyum. "Operasi berjalan lancar," ucapnya. Ilham menunduk sujud syukur di lantai rumah sakit. Tak peduli orang memandang. Beberapa minggu setelahnya, Amelie mulai menjalani terapi lanjutan. Jatuh, gagal, menangis, tapi bangkit lagi. Dan Ilham selalu di sampingnya. Memandikan, mendampingi, menyemangati, bahkan menggendong saat Amelie terlalu lelah untuk bergerak. Dan akhirnya, pada suatu pagi cerah, di dalam ruang terapi rumah sakit, Amelie berdiri. Dengan alat bantu, ia mengambil 1 langkah, lalu 2, lalu 3. Hingga akhirnya ia berjalan pelan ke arah Ilham yang menunggu di sudut ruangan. Ilham berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca. "Aku bisa berdiri," bisik Amelie. Ilham memeluknya erat.
Dan kamu tetap wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Suara langkah kaki Amelie kini menjadi nyanyian paling indah di dalam rumah. Meski masih dibantu alat penyangga, meski masih ada goyangan kecil pada lututnya yang belum stabil, tapi setiap langkah adalah doa yang terkabul. Setiap ayunan kaki adalah jawaban dari harapan yang dulu hanya bisa ditulis dalam buku harian yang kini sudah lusuh. Ilham menyadari itu lebih dari siapapun. Ia yang dulu menyuapi, mengangkat, mengganti pakaian, hingga membantu Amelie berlatih menahan diri untuk tidak menyerah. Ia melihat, menyaksikan, dan mengiringi perubahan demi perubahan bukan dari luar, tapi dari sisi yang paling dalam, hati. Mereka memutuskan untuk kembali ke Ciparai selama beberapa hari. Bukan untuk kabur dari kota, tapi untuk pulang. Bukan karena uang habis atau beban menghimpit, tapi karena ingin berbagi kebahagiaan dengan orang yang dulu hampir kehilangan segalanya. Ibu Ilham, Bu Ningsih. Rumah panggung kecil yang dulu terasa sempit dan lembab kini tampak berbeda. Bukan karena direnovasi, bukan pula karena ada barang mahal. Tapi karena senyuman Amelie yang menyapa halaman depan, sambil membawa sekeranjang buah, dengan langkah pelan dan suara salam yang masih terbata dalam bahasa Sunda. Mangga. Wilujeng siang, Bu. Ibu Ilham terdiam. Matanya menatap cucu dunia yang kini menjadi menantunya, lalu pelan menangis dalam pelukan hangat Amelie. Aku tak sangka. Allah benar-benar datangkan bidadari ke rumah ini, bisik sang ibu lirih. Ilham hanya tertunduk, menahan haru. Hari-hari di Ciparai terasa seperti pelarian dari dunia yang penuh tekanan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di sawah, duduk di bawah pohon mangga, bahkan ikut acara pengajian ibu-ibu kampung. Meskipun banyak yang terkejut dan berbisik di belakang mereka, Amelie tersenyum. Lebih baik dibicarakan karena kita nyata, daripada dipuji karena kita palsu, ujarnya pelan pada Ilham suatu malam. Dan benar saja. Malam itu, ketika bulan menggantung sempurna di langit desa, mereka duduk di bangku bambu belakang rumah, memandang bintang dan mengenang malam pertama mereka yang hening. Kamu masih ingat malam itu? Tanya Amelie tiba-tiba. Senyumnya menggoda. Ilham tertawa kecil. Yang kamu bilang, tidur aja ya, aku capek. Amelie menutup wajahnya dengan bantal kecil. Iya, aku malu sekali setelahnya. Tapi jujur, Mbak, justru itu malam paling berarti buat saya, ucap Ilham serius. Karena malam itu saya sadar, cinta sejati bukan tentang tubuh, tapi tentang keberanian untuk berkata jujur. Amelie menatapnya. Mata mereka bertemu. Dalam diam, ada simpul ikatan yang tak bisa diurai oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah patah dan kini diperbaiki oleh tangan yang tak pernah meminta imbalan. Hari berikutnya, mereka membantu panen padi milik tetangga. Ilham kembali pada akarnya sebagai anak desa, bertelanjang kaki di lumpur, menyunggi karung gabah di pundak, dan bersenda gurau dengan para petani tua. Amelie tak segan ikut turun ke pematang, meski harus dibantu tongkat. Dulu aku takut lumpur, takut kotor. Tapi sekarang, lumpur ini menyelamatkanku, katanya sambil mencelupkan kaki ke dalam air irigasi. Ilham tersenyum. Karena lumpur ini mengajarkan kita rendah hati. Saat senja tiba, mereka kembali ke rumah dengan pakaian kotor tapi hati penuh. Di teras, Amelie membuka buku harian dan menulis. Hari ini aku tak menulis sebagai wanita asing yang kaya, tapi sebagai istri dari pria desa yang hatinya jauh lebih bersih dari dunia yang pernah kugenggam. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu, hari ini aku berjalan di dunia yang akhirnya kutemukan bukan dari kemewahan, tapi dari kejujuran. Di balik pintu, Ilham diam-diam membaca sekilas tulisan itu, lalu menatap Amelie yang tertidur di bangku kayu. Angin malam meniup halus rambut pirangnya yang mulai tumbuh tidak terlalu rapi. Ilham tersenyum. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ia tahu, dengan atau tanpa harta, dengan atau tanpa warisan, ia telah memiliki satu hal yang tak akan tergantikan. Seorang istri yang kembali mencintai hidupnya. Usai menghabiskan beberapa minggu di Ciparai,
Amelie dan Ilham kembali ke Jakarta. Rumah mereka, yang dulu terasa seperti kandang asing dengan bau antiseptik dan perabotan dingin, kini berubah menjadi tempat yang hidup. Dinding-dindingnya mulai dipenuhi foto kecil yang dicetak dari toko fotokopi, pajangan hasil karya tangan Ilham yang memanfaatkan kayu bekas, dan rak kecil tempat Amelie menyimpan buku-buku harian dan resep masakan Sunda. Namun kebahagiaan yang tenang itu tak bertahan lama. Suatu sore, di saat Ilham sedang memotong papan triplek untuk membuat rak sepatu di balkon, seorang kurir datang membawa sebuah undangan tebal berwarna emas. Bukan undangan biasa. Undangan pernikahan mewah yang tercetak dalam dua bahasa, Prancis dan Inggris. Adrian Rousseau, Mirabella Vauclain. Nama-nama itu membuat Amelie terdiam lama. Tangannya mencengkeram amplop terlalu erat, seolah surat itu bisa meledak jika dibuka terlalu cepat. Ilham membaca ekspresi wajah istrinya, lalu duduk di sampingnya tanpa bertanya. "Aku diundang," kata Amelie akhirnya. Pernikahan Adrian, mantan tunangan. Dan Mirabella itu, dulu sahabatku di Prancis. Ilham mengangguk pelan. "Kalau nggak nyaman datang, nggak usah, Mbak." Amelie menggeleng. "Bukan soal datang atau tidak, tapi surat ini mengingatkanku bahwa aku pernah dibuang." Ilham tak menjawab. Ia tahu luka seperti itu tidak bisa diobati dengan kata-kata. Malam itu, Amelie duduk sendiri di ruang kerja. Di hadapannya, kotak kayu pemberian Claude masih tersimpan rapi. Ia membuka kembali surat ayah angkatnya, membaca ulang kalimat yang pernah membuatnya memilih untuk tetap tinggal. "Jangan biarkan masa lalu menentukan langkahmu." Tapi mengapa masa lalu terus datang mengetuk? Esok harinya, Ilham berinisiatif membawa Amelie keluar rumah. Mereka pergi ke sebuah taman kota kecil di pinggiran Jakarta. Bukan tempat mewah, hanya taman biasa dengan bangku kayu, pepohonan rindang, dan suara anak-anak bermain di kejauhan. Di sana, Ilham membuka bekal sederhana, nasi uduk, telur balado, dan sambal terasi yang ia buat sendiri pagi-pagi. Amelie tertawa kecil saat melihat betapa jeleknya telur yang digoreng. "Mau tahu kenapa saya masak ini hari ini?" tanya Ilham. "Kenapa?" "Karena katanya, makanan pedas bisa bikin orang lupa sementara sama rasa pahit." Amelie menatapnya, lalu tersenyum. "Kamu ini bukan motivator, tapi selalu berhasil bikin aku merasa hidup." Beberapa hari setelah itu, Ilham mulai menata ulang rumah mereka. Ia membuat rak terapi kecil dari kayu bekas, menggantung tanaman di dinding dapur, dan menempel stiker tulisan tangan di kulkas. "Setiap langkahmu adalah kemenangan, Mbak." Amelie mulai menulis lagi. Kali ini bukan hanya di buku harian, tapi di laptopnya. Ia menulis artikel tentang pemulihan mental dan fisik pasca trauma, tentang mencintai diri sendiri, tentang bagaimana menerima cinta meski tubuh tak sempurna. Ia mulai diundang sebagai narasumber di forum perempuan internasional secara online, dan perlahan hidupnya mulai memberi arti bagi orang lain. Tapi di balik semua itu, satu hal tetap menyiksa diam-diam. Operasi susulan. Amelie harus menjalani satu prosedur tambahan agar bisa benar-benar bebas dari alat bantu. Rumah sakit sudah menjadwalkan, tapi butuh biaya yang tidak sedikit. Ilham kembali menghadap Ban. Kali ini, bukan hanya untuk menanyakan cicilan, tapi untuk menjual motor satu-satunya yang ia miliki. Amelie mengetahui hal itu tanpa sengaja, saat melihat kwitansi transaksi tertinggal di laci meja. Ia menangis dalam diam. Bukan karena Ilham memutuskan sendiri, tapi karena ia merasa cinta Ilham terlalu besar untuk terus dibayar dengan pengorbanan sepihak. Malam itu, Amelie duduk di samping ranjang sambil memegang tangan Ilham yang tertidur kelelahan di karpet. Ia berbisik pelan. "Ilham, aku tak tahu bisa membalas apa. Tapi jika suatu hari nanti aku bisa berjalan tanpa alat bantu, langkah pertama yang akan aku lakukan adalah mendatangimu, bukan sebagai beban, tapi sebagai wanita yang siap berjalan di sampingmu. Bukan di belakang, bukan di atas, tapi sejajar." Ia kemudian menulis kalimat terakhir di buku hariannya malam itu. "Cinta ini,
Tak datang karena kisah yang sempurna, tapi karena keberanian seseorang yang tidak pernah berhenti memilihku, bahkan ketika aku sendiri tak yakin layak untuk dicintai. Pagi itu, matahari menyorot lebih terang dari biasanya. Udara Jakarta yang biasanya lembab terasa berbeda, lebih hangat, lebih bersih. Mungkin karena hari itu adalah hari yang sudah lama ditunggu-tunggu. Amelie bangun lebih awal. Ia tak langsung menyalakan lampu. Ia hanya duduk diam di tepi ranjang, menatap kedua kakinya yang selama ini seperti milik orang lain. Tapi hari ini, ia ingin mengklaimnya kembali. Ilham masih tertidur di ruang tamu. Semalaman ia memijat kaki Amelie dengan minyak kayu putih dan membacakan zikir pelan hingga Amelie tertidur. Kini, tubuhnya terlentang. Wajahnya tampak lelah tapi damai. Amelie tersenyum kecil. Lalu ia mengulurkan tangannya ke alat bantu jalan yang biasanya bersandar di sisi ranjang. Tapi kali ini, ia hanya memandanginya. Ia tidak ingin menggunakannya. Perlahan, dengan jantung berdegup kencang, Amelie berdiri. Lututnya bergetar, ototnya menjerit, tapi ia bertahan. Ia menahan napas, mengambil langkah 1, 2, tanpa bantuan apapun. Tangannya menempel di dinding untuk menyeimbangkan tubuhnya. Tapi kali ini, itu bukan ketergantungan. Itu hanyalah batu loncatan menuju kemerdekaan yang ia bangun sendiri, bersama Ilham. Di ruang tengah, Ilham terbangun karena mendengar suara langkah yang berbeda. Bukan langkah berisik alat bantu, bukan derit kursi roda, tapi langkah telanjang di atas ubin. Ia bangkit cepat, dan di ambang pintu kamarnya, ia melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Amelie berdiri, tanpa alat bantu, tanpa kursi roda. Hanya tubuhnya, hanya dirinya. Ilham, suaranya nyaris pecah. Aku berdiri. Aku berdiri sendiri. Ilham tak bisa menahan air matanya. Ia melangkah cepat dan memeluk Amelie dengan hati-hati, takut membuat tubuhnya goyah. Kamu luar biasa, Mbak. Allah benar-benar beri hadiah paling indah hari ini. Hari itu, Amelie tidak hanya berdiri. Ia berjalan ke dapur, ke kamar mandi, bahkan ke balkon. Ia berjalan perlahan seperti bayi yang belajar ulang. Tapi di setiap langkahnya ada keyakinan. Bukan semata karena latihan, tapi karena cinta yang menyokong dari belakang tanpa menuntut. Sorenya, mereka duduk di ruang tamu sambil menonton ulang video lama yang dulu Amelie unggah. Suaranya terdengar canggung. Wajahnya masih dipenuhi keraguan. Tapi kini, semuanya terasa seperti mimpi yang sudah tertaklukkan. Tiba-tiba, notifikasi masuk. Bukan dari media sosial, bukan dari rumah sakit, tapi dari lembaga amal luar negeri yang tertarik dengan kisah mereka dan ingin menjadikannya dokumenter pendek. Dalam surat itu tertulis bahwa mereka akan mengirim tim kamera untuk merekam perjalanan Amelie dan Ilham sebagai kisah inspiratif global tentang cinta, pengampunan, dan keteguhan hati. Ilham terdiam. Mbak, kalau kisah ini disebarkan, apa kamu siap menghadapi semua sorotan itu? Amelie mengangguk pelan. Kalau dulu aku dikenal karena tubuhku, biarlah sekarang aku dikenal karena hatimu. Malam harinya, Amelie dan Ilham sholat berjamaah. Untuk pertama kalinya, Amelie berdiri di samping Ilham. Tak duduk di kursi, tak bersandar di dinding. Ia berdiri. Ketika mereka sujud bersama, dunia terasa hening. Dan di antara lantai sajadah dan langit yang jauh, ada sepasang doa yang dilantunkan dalam sunyi. Ya Allah, jika cinta ini bukan yang sempurna di mata manusia, biarlah ia sempurna di mata MU. Karena cinta ini lahir dari air mata, luka, dan pengorbanan yang tidak pernah dihitung. Usai sholat, Amelie menatap Ilham. Wajahnya bersinar dalam cahaya lampu malam. Kalau kamu punya satu pintu yang ingin kamu buka dalam hidup ini, pintu apa itu? Ilham tersenyum, lalu menjawab tanpa ragu. Pintu rumah yang kita bangun sendiri. Yang gak sewa, gak kontrak. Tapi dari hasil jerih payah kita berdua. Rumah kecil, tapi penuh ketulusan.
Amelie mengangguk. Maka mari kita mulai menabung bukan hanya uang, tapi kepercayaan. Karena rumah yang kuat dimulai dari pondasi yang saling menjaga. Malam itu mereka tidur dalam pelukan yang tak sempurna, tapi hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai, mereka tak merasa sedang berpura-pura. Mereka telah menjadi sepasang suami istri yang benar-benar saling memilih. Beberapa bulan telah berlalu sejak Amelie berhasil berjalan tanpa bantuan. Dalam waktu yang sama, kehidupan mereka juga ikut bergerak maju. Kisah cinta antara wanita asing dan pria desa ini sudah menyebar ke berbagai penjuru media. Bukan karena kontroversi, melainkan karena ketulusan yang sulit ditemukan di zaman sekarang. Ilham tetap bekerja sebagai tukang, kini semakin banyak tetangga dan teman yang memintanya membuat rak kayu, memperbaiki plafon, bahkan membangun gazebo kecil. Ia tak pernah mematok harga tinggi. Baginya, yang penting adalah kerja halal dan senyum puas pelanggan. Amelie, di sisi lain, mulai aktif menulis dan berbicara dalam forum-forum pemulihan trauma dan kepercayaan diri. Ia mengubah luka lamanya menjadi pintu bagi orang lain agar tak merasa sendirian. Ia menulis dengan nama samaran, Amarosa, dan dalam waktu singkat, tulisan-tulisannya menjadi viral karena penuh empati. Tapi meski semua tampak stabil, satu mimpi terus mengisi ruang di kepala Ilham, membangun rumah kecil milik sendiri. Rumah kita sekarang terlalu besar, Mbak. Terlalu dingin. Terlalu asing. Aku ingin kita punya rumah yang benar-benar kita pilih, kita bangun, dan kita isi dengan doa-doa kita sendiri, kata Ilham suatu malam sambil menggambar denah sederhana di atas kertas bekas bungkus nasi uduk. Amelie menatapnya lama. Di mana kamu ingin membangunnya? Di pinggiran Ciparai. Di atas tanah kakek saya yang dulu terbengkalai. Masih ada pohon jambu, dan dekat musala kecil. Amelie mengangguk. Kita mulai kapan? Ilham kaget. Kita. Tentu. Rumah itu milik kita, bukan? Mereka memutuskan untuk mulai menabung. Setiap kali Ilham menyelesaikan proyek kecil, ia menyisihkan sepertiganya ke dalam toples kaca di lemari bawah. Amelie juga menyumbang dari honor tulisan-tulisannya. Setiap malam mereka mencatat pengeluaran, mengecek harga pasir dan semen, dan bermimpi tentang jendela kecil yang menghadap ke sawah. Tentang dapur terbuka dengan rak buatan Ilham sendiri. Tentang kamar kecil dengan tirai bergambar awan biru. Namun jalan menuju rumah pertama itu tidak mudah. Suatu hari, Ilham jatuh dari tangga saat memperbaiki atap klien. Kakinya terkilir dan harus istirahat total selama 2 minggu. Penghasilan berhenti. Biaya pengobatan menggerogoti tabungan mereka. Tapi yang lebih berat dari semua itu adalah melihat Ilham meringis menahan sakit sambil pura-pura tersenyum. Amelie mengambil alih. Ia menyuapi, mengganti perban, dan menyeka keringat Ilham di tengah malam. Namun tidak sekalipun ia mengeluh. Ia bahkan menolak tawaran bantuan dari rumah sakit atau yayasan manapun. Ini saatnya aku jadi kamu, katanya pada Ilham. Biar aku yang jaga sekarang. Dan benar saja, dalam masa itulah, Amelie menyadari satu hal, cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang tetap bertahan saat yang lain rapuh. Malam itu, mereka duduk di bawah lampu minyak karena listrik padam. Hujan turun rintik. Amelie menyandarkan kepala di bahu Ilham. Aku takut, bisiknya tiba-tiba. Ilham menoleh. Takut apa, Mbak? Kalau rumah itu tak pernah selesai. Kalau kita tak pernah punya cukup untuk mewujudkannya. Ilham menghela napas panjang. Lalu menjawab dengan kalimat yang menampar lembut hati Amelie. Mbak, rumah yang belum jadi itu cuma soal waktu. Tapi rumah yang kita bangun setiap hari dari sabar dan saling jaga, itu sudah jadi dari dulu. Amelie menutup mata. Dan malam itu ia bermimpi. Bukan tentang bangunan besar, bukan tentang taman mewah, tapi tentang sebuah rumah kecil beratapkan seng, dengan suara burung di pagi hari dan sajadah yang tak pernah terlipat terlalu lama. Dan ketika ia bangun keesokan harinya,
Ilham sudah duduk di kursi dekat jendela, membuka mushaf kecil dan tersenyum saat melihatnya. Kita belum punya rumah, tapi kita sudah punya langit. Dan langit itu luas. Isinya rencana Allah. Dan tak satu pun yang mustahil kalau kita sabar. Hari itu, mereka kembali menabung. Bukan hanya uang, tapi keberanian. Hari itu langit Ciparai cerah. Matahari menggantung tepat di atas kepala, membiaskan cahaya keemasan ke dedaunan jambu dan pagar rumah-rumah warga. Amelie berdiri di pelataran rumah kontrakan mereka di Jakarta, memandang langit sambil memegang handphone. Di layar, aplikasi media sosialnya masih terbuka. Jempolnya berhenti pada satu notifikasi yang membuat napasnya tercekat. Video kamu ditonton 2 juta kali dalam semalam. Video itu bukan klip terencana. Hanya potongan sederhana dari momen Ilham membantu Amelie bangkit dari kursi, menyuapinya, dan menyeka keringat dari pelipisnya. Tanpa narasi, tanpa musik. Tapi justru karena itulah, dunia melihat. Ribuan komentar mengalir. Sebagian besar berasal dari luar negeri. Banyak yang menangis. Banyak yang merasa tersentuh. Banyak yang bertanya, apakah ini nyata? Apakah pria seperti ini masih ada? Amelie tak menjawab satu pun komentar. Ia hanya duduk di lantai kamar sambil memandangi layar, menahan air mata. Ilham datang membawa teh hangat. Kenapa Mbak kelihatan bingung? Tanyanya sambil duduk bersila. Amelie memperlihatkan layar. Ilham membaca pelan. Matanya membesar. Wah, kita viral lagi. Tapi kali ini bukan karena aku, jawab Amelie. Tapi karena kamu. Ilham mengernyit. Saya cuma bantu istri saya. Kenapa itu luar biasa? Amelie tersenyum getir. Karena dunia tidak terbiasa melihat yang sederhana dilakukan dengan tulus. Beberapa hari kemudian, mereka dihubungi oleh organisasi internasional yang berfokus pada pemulihan trauma dan cinta dalam keluarga. Organisasi itu tertarik mendanai pembangunan rumah mereka sebagai simbol perjuangan cinta lintas budaya dan lintas luka. Ilham bingung. Serius mereka mau bantu? Padahal kita cuma pasangan biasa. Amelie menoleh sambil menggenggam tangannya. Kita mungkin biasa, tapi cerita kita luar biasa. Dengan dana itu, Ilham tak lantas membeli barang mahal. Ia tetap memilih membangun rumah mereka sendiri. Bata demi bata, papan demi papan, dengan tangannya. Amelie membantu mencat tembok, mengaduk semen, dan memilih daun pintu dengan ukiran sederhana yang menggambarkan 2 tangan yang saling menggenggam. Dan akhirnya, pada suatu pagi yang penuh haru, rumah itu jadi. Bukan istana, tapi rumah yang mereka bangun dari air mata, kesabaran, dan doa. Rumah itu berdiri di atas tanah kakek Ilham, dikelilingi pohon jambu, dan dekat dengan musala kecil tempat Ilham dulu belajar mengaji. Halamannya cukup untuk 1 sepeda, 1 meja kayu, dan 1 ayunan yang mereka pasang bersama. Di hari perpindahan, warga Ciparai berkumpul. Beberapa menyiapkan nasi liwet, yang lain membawa tumpeng kecil. Anak-anak berlari-lari mengejar ayam. Di tengah keramaian itu, Ilham dan Amelie berdiri di depan pintu rumah baru mereka. Amelie memeluk Ilham dari samping, lalu berbisik, "Aku ingin menamai rumah ini." Ilham tersenyum. "Apa namanya?" "Rumah Langit." Ilham mengangguk. Karena dulu kita tinggal di bawah langit yang penuh doa, sekarang, langit itu sudah menjadi atap. Amelie mengeluarkan papan kayu kecil dan memaku nama itu di atas pintu. Rumah Langit. Tulisannya tidak rapi. Catnya masih basah. Tapi di sanalah, cinta mereka ditambatkan. Malam pertama di rumah baru, mereka duduk di teras depan. Tanpa lampu mahal. Hanya lilin kecil, suara jangkrik, dan 1 bantal tipis untuk bersandar. Amelie bersandar di pundak Ilham, lalu berkata, "Dulu aku kehilangan segalanya karena berani berkata tidak. Tapi hari ini, aku mendapatkan semuanya karena berani berkata ya pada kamu." Ilham mencium keningnya perlahan.
Dan aku menemukan surga kecil di dunia ini, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu kuat, dan karena kamu tidak pernah menyerah. Beberapa bulan setelah mereka menetap di rumah langit, pagi-pagi Amelie duduk sendirian di teras. Langit Ciparai masih berkabut, dan embun masih menggantung di dedaunan jambu. Di pangkuannya, selembar surat undangan elektronik dari sebuah universitas besar di Paris masih terbuka di layar tablet. Dengan ini kami mengundang Amelie Rousseau sebagai pembicara tamu dalam konferensi internasional tentang ketahanan emosional. Ilham baru selesai berwudhu, menutup kran air dan mendekat. Ia melihat layar, lalu menatap wajah Amelie yang sedikit murung. "Pulang ke sana lagi?" tanyanya pelan. Amelie menutup layar. "Mereka ingin aku datang, bukan sebagai pewaris keluarga Rousseau tapi sebagai penyintas, Ilham. Sebagai aku." Ilham mengangguk. "Kalau memang itu baik buat Mbak, saya dukung. Tapi aku takut, kalau kembali ke sana, aku kehilangan apa yang sudah kita bangun di sini." Ilham tersenyum. "Yang kita bangun gak akan hilang. Karena rumah ini sudah ada di hati kita, bukan cuma di tanah ini." Setelah diskusi panjang dan doa yang tak putus, akhirnya mereka sepakat. Amelie akan pergi selama 3 hari. Ilham tetap tinggal di Ciparai, menjaga rumah dan merawat kebun kecil mereka yang mulai ditanami tomat dan cabai. Sebelum berangkat, Amelie berdiri lama di depan musala kampung, memejamkan mata, lalu berbisik dalam hati. "Ya Allah, izinkan aku membawa pulang bukan hanya pengalaman, tapi juga keberanian untuk melanjutkan hidup, apapun yang kutemui di sana." Di Paris, bayangan masa lalu menyambutnya. Gedung-gedung megah, aroma krowasang, dan sudut-sudut kota yang dulu ia kenal sangat baik. Tapi kini, semuanya terasa berbeda. Ia bukan lagi Amelie yang dulu. Di konferensi, ia berdiri di podium. Di hadapan ratusan peserta dari berbagai negara, ia menceritakan kisah hidupnya, tanpa sensor, tanpa hiasan. Tentang kehilangan, tentang kursi roda, tentang kontrak pernikahan yang aneh, hingga tentang seorang pria desa bernama Ilham yang mengajarinya berdiri dengan hati. Semua orang terdiam. Beberapa menangis. Dan saat ia selesai, tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Tapi bukan itu yang paling menyentuh hati Amelie. Setelah acara, seseorang menghampirinya. Wajah yang familiar. Claude, ayah angkatnya. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, matanya cekung, tapi tatapan itu masih sama, hangat, tapi penuh beban. "Aku menyesal, Amelie," katanya dalam bahasa Prancis. "Menyesal telah mengarahkan hidupmu dengan paksaan. Tapi saat aku melihat videomu dan mendengar ceritamu, aku sadar, aku tak pernah benar-benar mengenalmu." Amelie menahan napas. Dulu, ia akan menjauh. Tapi sekarang, ia menatap Claude dengan tenang. "Aku tak butuh pengakuan, Claude. Tapi terima kasih, karena dulu kau membiarkanku pergi." Claude menunduk. "Dan sekarang, aku tak hanya bangga padamu, aku ingin kau kembali, kapanpun kau mau. Tapi bukan sebagai waris. Sebagai Amelie." Amelie tersenyum. Setelah 3 hari di Paris, ia kembali ke Indonesia. Penerbangan panjang itu terasa ringan. Di pesawat, ia membuka pesan dari Ilham yang hanya berisi 1 kalimat. "Cepat pulang ya, kebun kita mulai berbuah." Ketika tiba di rumah, langit sudah senja. Di pelataran, Ilham berdiri mengenakan sarung dan kaos oblong. Di tangannya ada 2 tomat merah yang baru dipetik. Di belakangnya, kebun kecil yang mereka tanam bersama tumbuh hijau dan subur. Amelie turun dari mobil dengan mata berkaca-kaca. Ia berjalan cepat, menabrak pelukan Ilham tanpa kata. "Selamat datang kembali, Bu Petani dari Paris," candanya. Amelie tertawa. "Kamu nggak berubah." Ilham menatapnya. Lembut. "Dan kamu akhirnya pulang dengan hati yang lebih utuh." Malam itu, mereka makan malam di teras dengan lauk tempe goreng dan sambal tomat dari kebun sendiri.
Di meja makan sederhana itu, Amelie menatap Ilham lama. Kalau kamu yang pergi ke luar negeri suatu saat nanti, aku janji, aku akan jadi rumah buatmu saat kamu pulang. Ilham tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Amelie lebih erat dari biasanya. Seolah berkata, aku tidak akan pergi kemana-mana. Karena kamu sudah cukup untuk menjadi seluruh duniamu. Musim hujan datang lebih awal di Ciparai. Tapi tidak seperti dulu. Suara hujan kini bukan pertanda duka bagi Amelie dan Ilham. Justru, di bawah guyuran gerimis itu, rumah mereka terasa semakin hangat. Semakin hidup. Ilham kini sedang memperbaiki lampu di depan rumah yang mulai berkarat. Ia memanjat tangga pendek, mengenakan jaket abu-abu yang sudah pudar. Amelie menatap dari jendela dapur, sambil mengaduk bubur kacang hijau kesukaan Ilham. Sesekali, ia tersenyum sendiri melihat suaminya berjuang mengganti bohlam dengan ekspresi serius, seolah sedang menyelamatkan dunia. Saat malam tiba, rumah mereka dikelilingi kabut tipis. Angin membawa aroma tanah basah dan kayu terbakar dari tungku dapur. Di dalam rumah, hanya ada dua manusia yang sedang meringkuk di tikar, menyelipkan kaki di bawah selimut tipis, dan saling bertukar cerita. Ilham. Bisik Amelie. HM. Kamu ingat hari pertama kita bertemu? Ilham tertawa kecil. Ingat. Kamu dingin. Aku kikuk. Kamu tahu apa yang aku pikirkan saat pertama kali lihat kamu? Apa? Aku takut kamu akan lari malam itu. Ilham menoleh. Wajahnya serius. Dan kamu tahu apa yang aku pikirkan waktu lihat kamu duduk di kursi roda, sendirian, menatap aku seperti orang asing. Apa? Aku takut, kamu akan benci aku karena aku terlalu biasa. Amelie menunduk. Matanya mulai basah. Tapi justru karena kamu biasa, aku bisa tenang. Mereka terdiam. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Lalu, perlahan, Ilham berdiri dan mengambil map biru dari rak buku kecil. Ia duduk kembali di samping Amelie, membuka isinya, dan memperlihatkan selembar kertas. Ini, surat perpanjangan kontrak pernikahan kita yang dulu, katanya pelan. Amelie menegang. Matanya terpaku pada kertas itu. Tapi sekarang, Ilham lanjutkan, aku mau kita bakar ini. Amelie menoleh. Terkejut. Kita sudah nggak butuh kontrak. Karena sekarang, kamu bukan hanya istri karena tanda tangan. Tapi karena pilihan. Karena cinta. Ilham menyalakan lilin kecil, dan perlahan menyodorkan api itu ke arah kertas. Amelie memegang sudutnya. Mereka membakar kertas itu bersama. Lambat, nyala api melahap huruf-huruf hukum yang dulu menyatukan mereka karena terpaksa. Kini, hanya abu yang tersisa, dan kebebasan yang mereka peluk dengan jujur. Ketika kertas itu habis terbakar, Amelie menatap Ilham dengan mata berkaca. Dulu, aku menikah karena aku ingin bebas dari luka. Tapi sekarang, aku memilih tetap di sini karena aku ingin mencintai tanpa syarat. Ilham menggenggam tangan Amelie erat. Dan aku, Mbak, aku bersyukur pernah jadi orang asing dalam hidupmu. Karena dari semua orang yang datang dan pergi, aku adalah yang kamu izinkan untuk tetap tinggal. Hujan makin deras. Tapi di dalam rumah itu, tidak ada yang dingin. Hanya kehangatan dari cinta yang tidak dibentuk oleh kesempurnaan, tapi oleh dua hati yang saling menerima segala kekurangan. Dan di malam itu, di bawah langit Ciparai yang masih mengguyur perlahan, dua manusia yang pernah merasa hancur kini saling membangun. Bukan lagi dengan harapan kosong, tapi dengan fondasi yang telah diuji, kepercayaan, pengorbanan, dan pilihan untuk tidak menyerah. Mereka saling memandang, lalu tertawa kecil. Bukan karena bahagia sempurna, tapi karena kini mereka tahu, kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang dimiliki, tapi dengan siapa kita tetap bertahan, saat dunia mengira kita akan menyerah.